Bang Idrus Marham, Anda melihat ini merupakan peringatan dari Presiden Prabowo bagi jajarannya mungkin yang tidak bisa mengikuti ritme, tidak produktif, ya sudah. Harusnya jangan sampai omong-omong tapi sekalian aja diganti. Bang Idrus, sepakat Bang soal itu Bang? Jadi saya kira begini. Yang pertama saya ingin agak kelakar dikit. Boleh Bang. Mas Tejo dengan apa Mas Kodari. Mas Tejo kalau tidak optimis tidak datang. Kalau seandainya masyarakatnya biadab, kita tidak sampai di sini. Ya sama aja lah bahwa ini kita datang, ini semua niatnya sama. Kalau niatnya sudah sama, tidak ada pertentangan, kan itu penting. Kemudian yang kedua, juga kelakar lagi nih Mas Tejo, Pak Prabowo itu tidak hanya sekedar banyak baca buku. Tapi beliau hidup dalam seluruh situasi sudah dirasakan. Pernah dipuji dan pernah dizolimi. Karena itu menterinya harus hati-hati. Kenapa? Karena Pak Prabowo tidak bisa dibohongi karena sudah hidup dalam semua situasi. Pernah jadi pemimpin, pernah jadi anak buah. Pernah memerintah, pernah diperintah. Jadi sudah. Jadi kalau ada misalkan menteri yang agak mantap, paten, itu Pak Prabowo pasti ketawa. Sebentar lagi kok ganti lo gitu aja. Jadi ini kan bahasanya Mas Saganda gitu loh. Tetapi saya ingin katakan begini. Untuk memahami Pak Prabowo sebagai presiden harus utuh, tidak bisa secara parsial. Karena itu perjalanan kepemimpinan Pak Prabowo itu sangat terstruktur dengan didasarkan pada suatu konstruksi berpikir yang dimulai dari hal yang mendasar. Kita masih ingat, saya kira kepala staf ketika itu masih peneliti, apalagi apa, Mas Saganda, kita ingat, segera setelah ditetapkan Pak Prabowo menjadi presiden terpilih, pidato pertama apa yang dilakukan? Yang pertama adalah menyadarkan kepada kita semua bahwa Indonesia ini adalah rumah besar kita, yang didiami oleh berbagai suku yang ada di seluruh pelosok Nusantara. Karena itu ini rumah besar, rumah kita bersama, harus kita rawat bersama. Dan oleh karena itu maka Pak Prabowo mengingatkan bahwa ideologi dan falsafah bangsa Pancasila harus menginspirasi seluruh pemikiran, sikap dan perilaku kita di dalam melakukan kebijakan. Ini dulu yang harus kita lihat. Oleh karena itu ingatkan asas kekeluargaan, kegotong royongan, kebersamaan, solidaritas. Dan ini semua telah diimplementasikan Prabowo secara sistematis dalam program. Contoh ketika misalkan Mas Saganda bicara, yang paling kritis. Pak Saganda, kau jangan harap kritis di luar, mari kita diskusi. Karena itu Pak Prabowo, Mas Tejo, saya kira adalah manusia yang sangat kalau mendapatkan kritikan, tapi kritikan yang yang objektif, faktual. Ya saya pernah jadi ketua koalisinya pada tahun 2014. Ya jadi beberapa tahun dan ketua kali kita paham dikit lah barang ini. Nah oleh karena itu setelah ini mengingatkan semua ini dan implementasikan dalam program, gotong royong dilihat dalam perspektif demokrasi adalah bagaimana supaya rakyat ikut betul-betul menunjukkan kedaulatannya, maka diajak masuk. Indonesia adalah rumah kita bersama, itu peringatan Pak Prabowo. Nah setelah itu mari kita berbuat kepada rakyat, astacita. Kan ini. Nah untuk melaksanakan astacita ini dibentuklah kabinet, ada menteri. Nah mari kita menerjemahkan. Mengangkat menteri itu sudah perintah di situ. Karena itu menteri-menteri tidak perlu menunggu perintah lagi. Adanya SK, adanya penunjukan, kalau menurut pandangan saya Mas Tejo, ini sudah perintah. Nah karena itu keliru kalau sekarang menteri masih menunggu perintah. Gitu loh. Nah pertanyaannya Mas Saganda, ini saya terjemahkan yang ada di otaknya sahabat saya ini. Nah pertanyaannya adalah yang membackup siapa? Apakah menteri yang membackup program presidennya atau masih presiden yang membackup menterinya? Kalau konstruksi berpikir Pak Prabowo adalah menteri-menteri gua sudah angkat lo jadi menteri. Lo harus menerjemahkan keinginan gua, astacita. Kan itu. Lo harus backup saya seperti yang dikatakan tadi itu melalui program Anda. Jangan lagi menunggu perintah saya. Itu loh cara berpikirnya, mestinya kita harus lihat. Nah kalau begitu berarti ya menterinya harus produktif.
Karena itu maka jangan hanya omong-omong menteri, kau harus produktif. Karena itu apa yang dikatakan kemarin itu Mas Kodari Presiden, jangan omong-omong. Itu sudah peringatan, nanti setelah ada naik lagi tingkatnya. Kalau kau masih omong-omong tidak produktif, gua gantel lo nanti, gitu aja. Itu bahasa. Nah ini bahasanya masa ganda gitu. Jadi artinya adalah karena Pak Prabowo paham betul ini dan menteri-menterinya pada momentum tertentu, pada timing yang tepat pasti akan menindaklanjuti. Karena sudah prinsip dasarnya sudah, ada kemudian ada program, sudah mengingatkan angkat menteri adalah sudah perintah, maka pergunakanlah kemampuan Anda untuk menerjemahkan itu dan melaksanakan apa? Orientasinya hanya ada 3. Memenuhi kebutuhan rakyat, menyelesaikan masalah rakyat, dan secara visioner memberikan harapan masa depan kepada rakyat tentang kehidupan yang lebih baik di bawah kepemimpinan Prabowo. Ini lampu kuning ya Bang Idrus ya? Lampu kuning dari Presiden kepada jajarannya ya? Lampu kuning kan itu tahap-tahapnya. Nah bagi Golkar, saya sudah jauh lebih maju. Ya terus terang aja, saya buka aja di sini ada teman-teman dari Mas, sudah jauh, tidak berpikir lagi dari itu. Kenapa? Karena bagi Golkar, dukungan kepada Pak Prabowo sudah selesai di bidang politik dan bidang organisasi. Sekarang bidang program, bagaimana program itu sudah jadi. Karena itu arahan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia bukan hanya menteri, tetapi seluruh jajaran Partai Golkar harus berjuang untuk mensukseskan Asta Cita. Dan karena itu Pak Bahlil sudah menulis buku. Ya nanti kita undanglah nanti Mas Tejo kemudian Mbak Wiwi untuk menjadi pembahas bukunya Pak. Mbak Tejo boleh? Mbak Tejo ke Bang Idrus Marham. Bukunya itu apa? Saya mau nanya, biar selesai dulu. Sebelum di-spill bukunya boleh? Sabar, karena kita sudah bukunya, judul bukunya adalah Karya Kekaryaan, ya. Jadi strategi kampanye permanen untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan dan pembangunan nasional di bawah Prabowo. Ini jelas konkret, tapi sukses dulu pembangunan, sukses Asta Cita, dan Bahlil Lahadalia Ketua Partai Golkar menempatkan kesuksesan itu sebagai eskalator penutup untuk kesinambungan pembangunan ke depan. Jadi ini kan konkret. Mbak Tejo boleh? Kita boleh banget senior ini. Kebetulan Hasta Cita, saya mau nanya Hasta Berata, saya baru dikasih wayang sama Dadan Kiai Dalang Sunda, Dadan Sunandar Sunarya. Wayangnya itu Arjuna, bagus banget. Bagus banget, bagus banget. Pertanyaan saya, Arjuna itu dikenal kepemimpinannya 8 hasta berata. Hasta itu 8, berata itu laku. Jadi harus pemimpin harus seperti matahari, bulan, bintang, gunung, laut, bumi, air, api. Sekarang saya tanya ke Bang Idrus, kalau ada bantahan, pemimpin harus seperti matahari, memberi energi. Apakah Pak Prabowo ngasih energi? Apakah Pak Prabowo ngasih energi ke rakyat? Jadi saya melihat dan ini saya kira fakta ya. Bisa singkat-singkat karena nanti ada di 8. Ya betul, untuk memberikan energi iya. Oke. Apakah bukan karena itu tadi, tetapi menjadikan ideologi ya falsafah bangsa itu menginspirasi, dan karena itu pidato pertama itu, dan itu adalah kekuatan bahwa Anda melakukan kerja-kerja ya untuk rakyat ini harus diinspirasi oleh Pancasila. Karena itu prinsip-prinsip 5 dasar itu adalah merupakan energi bagi menteri untuk melakukan itu. Kalau tidak itu dilakukan, energinya tidak ada. Kehilangan energi, kehilangan arah, kehilangan pedoman. Oke. Saya kira begitu. Saya minta lebih singkat karena masih 8. Apakah Pak Prabowo seperti bintang memberi arah, navigasi bagi para nelayan? Sangat itu kalau itu. Coba. Ya karena membuat ideologisasi itu kan sebenarnya tadi yang saya sampaikan, mengarahkan, menggeser arah sistem praktek ekonomi kembali ke pasal 33, kembali ke semangat ekonomi Pancasila itu arah seperti bintang. Oke, apakah Pak Prabowo seperti air? Artinya rata, kumpul orang kaya nggak kelihatan miskin, kumpul orang miskin nggak kelihatan kaya. Saya kira enggak, dia kelihatan pinter kok.
Ya ini lain lagi itu. Loh, ini hasta berata, harus seperti air, kumpul orang kaya nggak kelihatan miskin, kumpul orang miskin nggak kelihatan kaya, kumpul orang jadi goblok. begini. Pak Prabowo itu ingin menciptakan pemerataan di masyarakat Indonesia. Beliau tidak mau masyarakat kita terlalu senjang, sering disorot oleh Pak Prabowo. Makanya beliau mengingatkan kita semua jangan serakahnomik, yang sudah kuat, yang sudah sukses, sudah berhasil, sudah besar, harus membantu yang masih kecil. Nah makanya kan kemudian ada Koperasi Merah Putih. Jadi saya kira Mas Tejo gini loh. Jadi Pak Prabowo ini adalah ingin merubah, ini kan merubah ini paradigma ini, bahwa rakyat itu semua pelaku bukan objek. Bukan pertanyaan saya, apakah Pak Prabowo kalau kumpul orang miskin nggak kelihatan kaya, kalau kumpul orang kaya kelihatan Tidak ada nggak kelihatan kesenjangan miskin. ya? Iya. Pak Prabowo masih kelihatan kaya, masih kelihatan pinter. Bang Kodari Ya, atau enggak. Bang Syaganda bisa menjawab Ya. juga Bang?